Siap, gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, Ibu mau tanya dulu. Gimana puasanya kemarin? Apa lancar? Lancar. Ada yang batal nggak? Ada. Kenapa batal? Baik. Jadi kenapa batal? Enggak. Oh, nggak sahur. Kalau hari raya ini menyenangkan nggak? Menyenangkan. Oh, banyak dapat THR. Banyak. Dari siapa ya? Mama, ibu, ayah. Mau nggak dapat THR nanti dari ibu? Mau. Ya udah. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, ibu mau tanya, ada yang masih ingat nggak pembelajaran minggu lalu? Ada. Tentang apa? Ada berjalan, berpakaian, makan dan minum. Coba beri contoh, ada berjalan atau berpakaian. Tidak boleh memakai pakaian yang ketat. Kalau misalnya kita memakai pakaian yang ketat, tapi kita pakai jilbab, itu boleh nggak? Enggak. Betul sekali. Ya udah, kita mulai pada pelajaran hari ini. Yang mana pembelajarannya tunggu dulu. Kalian sudah pada coba buka bukunya halaman 49. Udah? Udah. Ya udah, kita masuk pada pembelajaran sekarang ya. Apa pelajaran kita pada hari ini? Adab kepada saudara, teman dan tetangga. Betul. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran ini, tentunya kita harus mengetahui dulu pengertian atau apa kita arti saudara, teman dan tetangga. Nah, coba siapa sih, apa sih itu saudara? Siapa yang tahu? Kerabat kita. Sahabat, betul. Kerabat itu contohnya seperti siapa? Kakak, adik. Oh ya, betul, kakak adik. Nah, itu ya saudara. Tapi kita juga memiliki saudara jauh seperti anak dari ibu, anak dari saudara ibu kita, anak dari saudara ayah kita, itu juga saudara ya. Ya. Nah, sekarang teman. Puji, coba apa itu pengertian teman? Betul. Selalu menolong kita ketika kita kesusahan. Nah, itu yang dimaksud dengan teman ya. Teman itu misalnya kita lagi minum teman, kita lagi kesusahan, nggak boleh tuh ini membiarkan biarin aja, enggak boleh juga aku tolong, nggak ada untungnya, itu nggak boleh ya. Nah, selanjutnya kita ke pengertian tetangga. Tentunya anak-anak semua pasti punya tetangga kan? Punya. Jenny punya tetangga. Gimana hubungannya dengan tetangga, baik atau berantem nih? Baik. Oh, baik, bagus. Nah, tentunya kalau kita bertetangga itu kita harus baik. Misalnya kalau kita punya makanan yang enak, kita berbagi kepada tetangga kita, dan karena dengan berbagi itu kita akan mendapatkan keberkahan. Nah, kita sekarang masuk kepada materi. Materi kita yaitu yang pertama adalah dalil. Coba itu bacakan hadis riwayat Ahmad halaman 54. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyu'min." Terima kasih. Coba sekarang Puji bacakan artinya. Terima kasih kepada Puji dan Puji. Di sini Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah maka dia hendaklah memuliakan tetangganya. Kata memuliakan di sini itu kan seperti memberi makanan yang lezat menurut kita. Kalau kita itu orang beriman, tentunya kita memuliakan orang tersebut, tetangga kita itu. Nggak mungkin kan kalau kita misalnya tetangga kita kesulitan, ada orang yang sakit gitu, dia sendirian
misalnya nenek-nenek kan nggak ada kerabatnya lagi, nggak mungkin kan kita biarkan. Nah itu tidak boleh. Dengan kita itu harus saling menolong. Kalau kita saling menolong, maka itu adalah tanda kita sudah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ngerti kan? Ngerti Bu. Ada yang sudah menolong tetangga-tetangganya di sini? Pernah. Ngapain ini? Menolong Saat apa? tetangga kesusahan uang. Oh ya, itu bagus ya, karena kalau kita menolong itu berarti kita mempermudah kesulitannya gitu kan. Nah selanjutnya kita masuk ke yang itu. Nah materi yang kedua, yaitu materi yang kedua adalah bentuk atau ciri-ciri adab Islami kepada saudara, teman, dan tetangga. Bentuk Oh iya Ibu lupa, Ibu sebenarnya sedang membuat media ya, yang ciri-ciri. Mana di situ juga ada, di sini juga ada, di sini juga bisa diperhatikan ya. Yang pertama itu adalah ciri-ciri adat Islami kepada saudara. Ini adalah materi kedua ya. Ciri-ciri yang pertama ini apa? Coba anak-anak Menjalin silaturahmi. baca semuanya, jangan ini aja ya. Ulang lagi. Menjalin silaturahmi antar saudara. Ya, kita itu harus saling menjalin silaturahmi gitu. Gak boleh gini nih, misalnya kita rumahnya jauh gitu kan sama saudara kita, terus kita gak pernah itu berkunjung ke rumahnya. Jadi itu kan tali silaturahmi kita itu akan bisa putus karena gak saling berhubungan gitu. Ada gak yang itu, yang saudaranya jauh di sini? Ada pasti kan? Ada. Sering gak itu berkunjung? Lumayan. Lumayan, alhamdulillah ya kalau gitu. Selanjutnya itu adalah Saling perhatian dan kasih sayang. Tika coba contohkan bagaimana sih cara saling perhatian dan kasih sayang itu bersama saudara kita? Menolong saudara. Menolong saudara ketika kesusahan. Misalnya kesusahan apa? Nggak ada uang. Oh, nggak ada uang aja ya. Kayaknya kalian nggak ada uang nih. Ya itu betul. Dimana ciri-ciri kepada saudara itu adalah menjalin silaturahmi, saling perhatian dan kasih sayang. Selanjutnya adalah ciri-ciri kepada teman. Coba Puji bacakan, ada tuh di halaman 60. Coba kuatkan lagi. Menciptakan suasana aman dan nyaman dalam berteman. Nah, betul. Kalian pasti ingin nyaman, aman kan dalam berteman. Gak mungkin ya kita dan Puji berteman terus bermusuhan, besoknya lagi berteman. Nah, kalau dalam hal itu kita itu harus menjaga, saling memahami. Kita itu harus mengalah gitu. Misalnya kita itu kan misalnya orangnya egois gitu kan. Kita orangnya egois, dia mau menang sendiri gitu. Kita itu harus bisa menasehati dan sabar menghadapi dia. Mungkin kan kita misalnya kamu nggak mau ini ke situ jauh kata kita kan. Puji itu ya udah kalau nggak mau ya udah aku aja pergi sendiri, nggak boleh kayak gitu. Nanti kalau kayak gitu itu bisa membuat perpecahan atau perkelahian di antara kita berteman. Selanjutnya kepada tetangga. Coba ada Jenny. Coba bacakan Jenny. Salam, senyum, sopan, dan santun. Nah, betul. Nah, coba tepuk tangan Mbak Jenny. Bagaimana cara kita menyapa sesama saudara gimana? Misalnya Kak, oi bro, itu bisa nggak? Ya. Bisa sih kalau kita sudah akrab, tapi kurang sopan kan? Nah, ya betul. Itu tadi ya ciri-ciri adab Islami terhadap saudara, teman, dan
Walaupun orang itu jauh tapi dia Islam, maka dia adalah saudara kita. Kita harus saling menghormati. Ya, terus sekali. Yang terakhir, yang selanjutnya adalah ini kalau mengenai cara-cara membiasakan diri belajar Islam itu apakah sudah paham? Sudah paham. Ya. Coba sebutkan. Gimana sih kalau misalnya Vika itu dia lewat, Rini lagi dijalankan, terus dia gini. Boleh nggak sih? Nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh Vika? Itu tidak baik. Tidak baik. Bisa menimbulkan Perkelahian. betul sekali ya. Berarti sudah paham mengenai cara membiasakan diri belajar Islami kepada teman saudara dan tetangga. Ya, kita masuk kepada materi yang keempat. Materi yang keempat yaitu di sini sudah ada. Contoh adab Islami kepada saudara, teman dan tetangga. Contohnya sudah banyak tadi kan kita contohkan. Sekarang ibu mau itu deh, mau tahu Puji gimana cara memberikan contoh. Nggak bisa. Nggak. Gini deh contohnya. Misalnya Puji itu mempunyai saudara, mempunyai tetangga. Nah, di situ contohnya ada saudara kita itu jauh gitu kan, terus kita berkunjung. Misalnya dia itu dia sombong gitu kan, sombong. Terus Puji gini, ih mana sih udah jauh-jauh ke sini, sombong lagi gitu kan. Itu biasanya sifat begitu itu timbul karena apa? Kurang terjalin silaturahmi. Betul sekali ini. Beri, mantap, bagus kan? Tangan dulu. Itu karena jarang silaturahmi. Itu tidak boleh ya. Adab itu kan ada dari bersilaturahmi. Nah, bersilaturahmi ini bisa membuat kita saling memahami gitu, saling menyayangi, nggak bakal terjadi hal-hal yang seperti tadi itu. Kita sekarang udah paham mengenai materi tentang contoh tadi, udah tahu? Sudah. Banyak nggak di lingkungan kalian yang ada nggak orang yang kayak bertengkar gitu? Ada. Biasanya karena sifatnya atau gimana? Karena tanah. Oh, karena tanah. Iya, banyak loh orang yang kayak ini tanahnya digeser gitu kan? Betul sekali. Berarti udah paham ya semuanya? Sekarang kita masuk kepada hikmah. Siapa yang tahu? Coba tuliskan ke depan. Materi ini. Spidol itu ada 2 loh. Ada yang lagi? Puji mau? Ya boleh kok. Tika? Atau Jenny? Mau? Ya ini. Oke. Ini. Sulit. Sembari teman-teman tulis, nanti ibu ada tulis. Karena tulisnya ini tanya jawabnya secara lisan aja ya. Nanti bagi siapa yang bisa menjawab, ibu kasih reward atau hadiah. Hadiahnya nggak seberapa sih, cuman ya sebisa itulah, itu kan yang punya uang. Kenapa bisa?
nanti pulang sekolah. Karena di sini kan nggak ada pelajaran lagi kan. Ya, nanti kita pulang. Udah dimulai dulu ya. Karena waktu kita juga udah tinggal dikit kan. Gimana kita ada petunjuknya? Kan? Gimana itu yang gimana? Yang ada pertengkaran, ada saling menghina atau gimana? Aman, tentram, damai. Ya, nggak ada pertengkaran, saling memahami, bukan? Nah, betul. Jika kita mau menerapkan ada kepada saudara, teman dan tetangga itu yang benar, maka lingkungan kita itu akan mewujud menjadi lingkungan yang aman, damai dan tentram. Yang kedua adalah selalu menjaga ajaran Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya dan mengamalkannya. Setelah itu jika kita mengamalkan semua ini, maka kalau secara tidak langsung kita itu sudah menjaga ajaran Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena Allah itu suka orang-orang yang baik, beradab, beriman, saling menyayangi. Nah, jadi kita itu di dalam lingkungan kita dengan saudara-saudara jauh kita harus saling memahami, saling menjaga silaturahmi. Betul. Jadi pembelajaran pada hari ini itu adalah yang pertama tadi ciri-ciri, dalil, contoh, cara membiasakan dan hikmah. Apakah anak-anak ibu semua udah paham? Sudah. Paham. Tuh bagus. Sekarang selanjutnya kita kata ibu tadi kita quiz ya. Ya. Quiznya itu aja ya. Lisan. Ibu kasih pertanyaannya, nanti dia siapa yang jawab dapat hadiah tadi kan. Jawabannya yang itu yang kita belajar tadi saja kan. Bagi yang dapat nanti angkat tangan ya. Ya, Bu. Baik. Pertanyaan yang pertama adalah tunggu ya. Pertanyaan adalah apa yang dimaksud dengan saudara? Coba ini. Kerabat dekat kita atau saudara jauh kayak kakak, teman, kayak anak dari saudara ibu kita. Betul. Tepuk tangan bagi coba itu punya hadiah tapi hadiahnya apa ya? Enggak bagus. Ibu beli sepeda di situ. Karena ini bisa betul yang pertama lagi ya udah harusnya ini ya. Kasih Bu. Ya sama-sama ya. Pertanyaan kedua itu punya 4 pertanyaan. Kalian menempatkan tapi bagi yang banyak menjawab lebih banyak apa sih? Yang kedua coba sebutkan 2 ciri-ciri teman yang baik lah di sekeliling kita. Beri tangan. Ini lagi ada yang mau yang lain. Ciri-ciri teman yang baik coba ini. Yang pertama, selalu ada di saat kita sedang kesusahan. Yang Betul. kedua, selalu sopan kepada kita dan menciptakan pertengkaran kita. Nah, betul. Selanjutnya, ini satu lagi loh, kalian nggak ada yang mau. 2 pertanyaan lagi ya. 2 pertanyaan lagi. Coba sebutkan ciri-ciri tetangga yang jahat. Kalian tahu nggak? Coba lihat nih. Bertengkar. Gimana contoh sifat tetangga yang penyebabnya bertengkar? Sombong. Oh, sombong. Ada ya tetangga gini yang
saling betul. Iya, bagus seperti itu. Nah, ini ya. Jadi itu ya, itu tadi pertanyaannya. Sepertinya anak-anak ini semua udah paham ya. Nah, ada satu lagi nih. Kita kasih nggak sama dia? Dia Iya. kan jawab toh? Iya. Kasih. Kasih. Sepakat nih. Sepakat. Ya udah kita kasih sebagai apresiasi ya. Besok diganti lagi ya. Baik, itu tadi pertanyaan kita. Nah, sebelum Ibu mengakhiri, Ibu akan kasih tugas untuk minggu depan, yaitu tentang coba kalian perhatikan hubungan di lingkungan kita antara saudara, tetangga, dan teman. Coba buat hubungan gimana yang terjalin di lingkungan sekitar kalian, di sekitar lingkungan rumah Anda semua ya. Sudah ngerti? Sudah, Bu. Nah, yaudah itu tadi pembelajaran kita pada hari ini. Yang intinya pembelajaran kita hari ini itu adalah menjaga adab kita kepada teman, tetangga, dan saudara. Jika kita menjaga hubungan tersebut, hidup kita akan tentram, Aman. damai. Nah, itu tadi. Ya, itu pembelajaran kita pada hari ini. Sepertinya udah mau habis jamnya ya, tinggal 5 menit lagi kayaknya. Udah kita akhiri aja ya. Pembelajaran kita pada hari ini. Sepertinya cuma itu. Sekian, jika itu ada salah, Ibu ucapkan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Mbak. Bacaan dalam mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,